Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu berkaitan dengan bagaimanakah kita menghadapi beberapa kelompok yang menyalahi kodrat, memaksakan dirinya menjadi sosok yang lain, padahal sudah jelas itulah yang disebut dengan penyakit di mana akan mengundang murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Lulu yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Latifah. Saya dari Oma Indah Sukatani Permai. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi kenalan kita yang terindikasi LGBT? Padahal dia orang cerdas dan insya Allah tahu banget hukumnya. Itu begitu. Terus apakah kita harus menasehati? Karena secara keilmuan mungkin dia sudah lebih tahu daripada saya. Apakah boleh hanya mendoakan kebaikan baginya? Dengan mendoakan itu apakah kami sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Baik, boleh Bunda. satu lagi? Sudah cukup banyak Terima yang kasih. bertanya Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, sangat jelas sekali pertanyaannya. Ya, rasanya kita perlu pertanyakan definisi cerdas bagi orang pelaku LGBT. Karena definisi cerdas adalah orang yang mampu membedakan mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, mana yang baik ataupun tidak. Jadi kita perlu diskusikan benarkah orang itu cerdas saat mereka menyukai sesama jenis. Rasanya tidak cerdas. Rasanya tidak cerdas, kalau tidak kita mau pakai bahasa bodoh. Enggak waras. Karena mereka tahu bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan pasangan lelaki adalah perempuan. Bagaimana saya akan berkesimpulan dia cerdas kalau dia tidak bisa membedakan pertanyaan SD, apakah pasangan laki-laki sama laki-laki apa sama perempuan? Dia nggak bisa jawab. Bagaimana kemudian dia akan disebut cerdas kalau dia tidak melestarikan bahwa dengan pernikahan itu akan lahirlah anak keturunan. Dia akan memangkas generasi ketika berhubungan dengan sesama jenis. Dari mana mau beranak? Terus akan disebut orang itu cerdas? No, pasti mereka orang-orang yang punya keterbelakangan dalam berpikir. Jadi bagaimana kemudian menghadapi orang kayak begitu? Amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus kita jalankan sesuai kemampuan kita. Kita sampaikan tentang kebenaran. Tetapi kita harus sepakat bahwa tidak ada kata cerdas buat mereka pelaku LGBT. Karena mereka yang cerdas akan melestarikan semua komunitasnya, keturunannya, dan kehidupan di dunia ini harus berlanjut. Bila mereka sama laki-laki, selesai sampai mereka nggak punya anak. Padahal kehidupan di dunia ini harus berlanjut dan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana pada saat kita merasa bahwa wah ini bahaya nih, bukannya cerdas, pinter ngomongnya nih orang. Berkelitnya bisa dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan bahwa keadilan sosial, dengan alasan-alasan itu, maka berlindunglah kepada Allah dari orang-orang yang mempunyai kejahatan. Dan itulah fungsinya kita setiap keluar dari rumah diajarkan oleh Nabi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Orang-orang yang LGBT mereka bukan hanya tidak cerdas, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak ingin melestarikan semesta ini. Sampai di dia doang, orang-orang egois. Iya kan, sampai di dia doang. Belum pernah kan ibu, bapak dengar laki sama laki kawin terus punya anak gitu. Gak ada, bagaimana kita sebut mereka orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada semesta ini. Ditambah lagi bahwa ini adalah jelas melanggar dari apa yang telah Allah atur di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Jadi yang bisa disimpulkan adalah bagaimana kita merubah mindset kita tentang makna kecerdasan itu Kiai ya. Karena Rasulullah itu menarik sekali. Ada satu hadis orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Bukan yang terlalu saintifik pikirannya begitu Kiai ya. Jadi sekali lagi bisa ditegaskan salah mungkin dalam memahami kecerdasan Ya, itu. definisi kecerdasannya itu yang harus kita luruskan. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arif.
yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarlon Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, saya dari Depok. Izin bertanya Ustadz, fenomena LGBT ini sudah kita ketahui sejak zaman Nabi Lut ya. Tapi mengapa sampai saat sekarang ini masih eksis juga di dunia? Kenapa Allah tidak langsung membasmi dengan semudah kita, Allah membalikan telapak tangan? Mungkin itu Ustadz pertanyaan saya. Pertanyaan luar biasa sekali. Ini sangat related dengan pembukaan tadi, bahwa sebenarnya apa yang kita hadapi adalah pengulangan daripada masa-masa lalu, cuman pelakunya berbeda, Kiai. Bagaimana ini bisa hadir kembali pada masa seperti ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya jawab dengan ayat yang jelas. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sejarah itu berputar dalam kehidupan manusia. Garong kemanapun juga maling, maling kemanapun juga garong. Kenapa? Karena mengambil hak orang, cuman cara yang berbeda. Dulu kaum Nabi Lut walaupun sudah dimusnahkan oleh Allah dengan bencana, apakah hilang penyakitnya? Tidak. Penyakit ini ada sebab ini adalah penyakit kemanusiaan. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang tadi, apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Ketika kita melihat lingkungan, keadaan kawan yang dekat kita maupun yang jauh, orang yang kenal dengan kita, dia terkena yang namanya perilaku LGBT. Tugas kita masing-masing adalah memberikan nasihat. Pak, kan dia lebih cerdas. Cerdas akademisnya, moralnya belum tentu cerdas. Halo? Cerdasnya jangan akademis doang, moral kudu cerdas. Moral yang cerdas yang bagaimana? Yang mampu bisa mengendalikan emosional. Emosional itu bukan marah doang, bukan Pak. Tekanan hidup dalam kehidupan manusia, ketika dia tidak bisa memanage, maka terjadi yang namanya keterbelakangan emosional alias keterbelakangan moral. Orang-orang yang kena LGBT, berperilaku LGBT itu, ini adalah penyakit. Ini lebih sadis dari COVID-19. Halo? Ini lebih sadis daripada COVID-19. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tolong hati-hati. Anak-anaknya yang di rumah. Anak sekarang ini kan lebih yang namanya dia diam. Tapi mereka dicuci otaknya. Nih. Halo? Ape? Nih. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ku anfusakum. Wa ahlikum nara. LGBT penyakit. Bisa disembuhin? Bisa. Siapa bilang gak bisa disembuhin? Bagaimana obatnya? Kalau saya jawab panjang. Lagi berapa duit bayarannya? Datang ke rumah. Ntar saya bukain bagaimana itu cara tahapan-tahapannya. Ini penyakit moral. Dan ini saudara-saudara yang kedua. Dan ini sengaja dieksploitasi begitu besar. Karena ada punya kepentingan industri dan kepentingan politik. Cara global nih, kalau bicara agama, cari agama mana yang membolehkan LGBT. Jangankan kita umat Islam, orang Kristiani juga melarang. Orang Hindu juga melarang, Buddha juga melarang. Jadi mereka di dalam agama nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Makanya nggak ada orang Kristiani mengakui ada LGBT. Apalagi kita umat yang jelas-jelas KUA kita jelas dan nampak. Makanya saya bilang tadi kita harus bebaskan dari yang namanya apa? LGBT. Artinya ini bukan tugas kiai aja, bukan tugas ulama aja, bukan tugas pendeta aja, bukan tugas pastor saja, tapi tugas pemerintah. Setuju? Setuju? Sesuai dengan Pancasila tadi, kemanusiaan yang adil.
Pak, hak asasi pala lu bau menyan. Jangan ngomong hak asasi mulu. Moral asasi lu jawab. Sewot gue jadinya. Kiai, mungkin bisa ditegaskan lagi, lantas bagaimanakah merubah mindset bahwa agama-agama ini adalah urusan saya. Ini kan tidak gampang. Waduh, bahkan Pak, mereka pun juga punya dasar-dasar. Kalau yang Kiai. begitu jangan hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan. Ente boleh bicara hak asasi, tapi ente hidup di negara Indonesia, wilayah Nusantara. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Anda kudu pegang ajaran agama. Jangan mau seenak bro lu aja. Paul. Cewek gue jadinya. Ini kita kudu jelas nih Pak, yang begini nih Bu nih. Betul-betul. Iya Pak ya. Kesian ntar anak kita. Kesian ntar keturunan kita. Ya Allah, yang saya khawatirin bukan di dunianya. Di akhiratnya, di sono nanti. Sampai Allah aja tadi bilang. Wala yuzakihim. Allah nggak bakal mensucikan mereka. Artinya tetap mereka akan kelam lama-lamanya selama ada di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek yang melata di muka bumi ini. Yang ngomong siapa? Allah. Saya cuma nyampein. Jangan kesinggung. Kalau mau kesinggung, sono. Minta izin sama Allah. Protes lo, interupsi sama Allah. Ya tabok pala lo. Sewot gue jadinya. Ini kudu jelas kita sekarang. Gak ada kompromi-kompromian. Tugas kita yuk sama-sama. Kita hargai dia manusia. Tapi dia punya penyakit. Justru saya begini saya sayang. Kita cinta. Supaya Rob. Minumnya ada di belakang. Insya Allah semangat sekali ketika menjawab permasalahan ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan satu pertanyaan lagi tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.